Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semua? Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, apakah tadi anak-anak ibu sebelum memulai pembelajaran ini pada sarapan atau belum? Nah, kalau misalnya anak-anak belum sarapan, sebaiknya anak-anak harus sarapan dulu, karena sarapan menambah energi kita supaya kita semangat dalam pembelajaran. Nah, juga anak-anak ibu yang berpergian keluar rumah, baik sebentar ataupun lama, harus menggunakan masker dan selalu cuci tangan supaya kita tetap sehat dan terhindar dari yang namanya virus corona. Nah, di masa pandemi ini, anak-anak ibu harus tetap semangat dalam menjalani pembelajaran supaya kita dapat menimba ilmu dengan baik dan menerima ilmu dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Hadir ya. Dalam masa online ini, ibu meminta anak-anak untuk mengabsen pembelajaran kita pada grup WA ya. Kalau sudah absen, berikan alasannya kalau misalnya tidak bisa ikut pembelajaran, mengapa, apakah sakit atau ada beralasan lain. Baiklah, pada hari ini ibu akan memulai pembelajaran dengan tema 5, yaitu ekosistem, dan subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, anak-anak ibu tahu apakah itu ekosistem? Nah, ibu akan menjelaskan. Ekosistem itu adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contohnya seperti rantai makanan. Anak-anak ibu tahu apakah itu rantai makanan? Ayo, siapa yang sudah pernah melihat contoh gambar rantai makanan? Belum ya, ibu akan menjelaskan. Rantai makanan itu biasa disebut jaringan makanan. Adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan sinergi nutrisi dan organisme yang dimakan atau saling bertahan hidup. Nah, contohnya ada suatu gambar di atas, yaitu contoh jaringan makanan yang terjadi pada lingkungan persawahan. Nah, contohnya pada ekosistem di sawah. Di sawah ada di sini rantai makanan. Yang pertama, dapat kita lihat rantai makanan yang di atas, yaitu padi adalah sebagai produsen, belalang adalah sebagai konsumen 1, dan tikus merupakan konsumen 2. Lalu ular adalah konsumen 3. Nah, burung elang menjadi konsumen 4. Sementara pengurai berada di atas konsumen. Dia akan merupakan komponen penyubur tanah yang dibutuhkan oleh padi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, apakah tadi produsen? Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri. Contohnya pada tanaman hijau, ganggang, dan fitoplankton. Nah, dapat kita ketahui dalam ekosistem persawahan tadi adalah sebagai produsen adalah padi. Nah, konsumen makhluk hidup yang bergantung pada produsen karena tidak bisa menyediakan makanannya sendiri. Nah, dalam rantai makanan ini konsumennya yaitu adalah siapa? Tingkat 2 ditempati oleh makhluk hidup pemakan daging, yaitu tadi apa? Konsumen 2 ada tingkat 2 ditempati oleh makhluk hidup pemakan daging, yaitu
tadi apa konsumen 2 ada tikus dan ular. Dia tidak bisa tikus, ular dan burung. Dia tidak bisa memakan makanannya sendiri. Nah, biasanya kalau seperti konsumen itu ada yang karnivora, herbivora, omnivora. Nah, yang sebagai pengurai itu organisme yang menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Yang termasuk dalam golongan pengurai adalah jamur dan bakteri. Nah, begitulah ekosistem dengan jaringan makanan. Ekosistem itu sangat tidak terpisahkan dengan jaringan makanan atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena jika makhluk hidup tidak ada lingkungannya, maka makhluk hidup itu tersebut tidak bisa berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Makanya adalah ekosistem tadi dan adanya jaringan makanan tadi agar hewan atau makhluk hidup lainnya tidak punah. Nah, ibu akan menugaskan anak-anak ibu untuk membaca tentang teks percakapan yang di atas, yaitu tentang rantai makanan. Nah, dan anak ibu akan ibu suruh mencari tugas tentang pokok pikiran. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran paragraf yaitu merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Nah, dalam teks rantai makanan itu anak ibu tentukan apa misalnya informasi atau inti dari teks bacaan dari rantai makanan tersebut, intinya apa. Nah, juga ada kalimat utama. Kalimat utama itu sama dengan pokok pikiran. Pokok pikiran itu mencari tentang apa inti dari teks bacaan tersebut. Nah, ibu itu akan menugaskan anak-anak ibu untuk mengerjakan yang teks bacaan tadi, tapi pahami dulu ya, baca dulu ya teks bacaannya, baru bisa mencari kalimat utama dan pokok pikirannya. Nah, baiklah, sepertinya sekian pembelajaran online pada hari ini. Baiklah, apakah jika ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu harap anak-anak ibu tetap stay di rumah dan keluar rumah seperlunya saja dan tidak terlalu banyak di luar rumah. Nah, kerjakan soal dari ibu ya, tugas dari ibu ya. Anak-anak ibu, ibu harapkan anak-anak ibu mengerti tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, baiklah, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.